nggak sih ada video pembelajaran baru loh? Apa itu kak? Aku juga penasaran. Ayo kita simak video penjelasan berikut ini. Jangan lupa alat tulis dan penanya ya. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi pada pembahasan aspek operasional adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan. Saudara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya perubahan. Ya, eskalasinya terjadi yang namanya pergeseran-pergeseran dalam suatu organisasi, perusahaan ketika ritme suatu pekerjaan, suatu bisnis itu sudah ditentukan. Nah, ketika sebelumnya, sebutlah ada suatu order, ada suatu perintah, harus kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan angka maksimal. Nah, ternyata harus berubah, bukan lagi mendapatkan angka maksimal, tapi sekurang-kurangnya dapat kita minimum. Kita pindah ruangan, di ruangan sebelah, kita akan jelaskan. Namun jangan lupa, klik subscribe and share. Mari sama-sama kita bangun channel pembelajaran ini. Semoga akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga mental dan dorongan bisnis Indonesia tetap jaya. Mari. Saudara, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya metode simplex untuk maksimasi. Selama ini kita melihat suatu persoalan operasional itu seperti contoh, ini kita kerap mendapati case seperti ini ya, suatu proses pangan olahan. Nah, sebutlah yang diproduksi ini adalah roti dan turunannya. Yang menjadi kendala di sini adalah alokasi waktu pada setiap tahap prosesnya. Ingat, tahap prosesnya. Artinya yang menjadi sumber daya itu adalah waktu. Seperti yang kita lihat pada tabulasi kendala berikut ini, ada dua variabel, ada dua produk. Nah, sebutlah di sini adalah roti dan roti bolu begitu ya. Kedua produk, kedua variabel ini diciptakan atau diproses melalui tiga tahap proses. Ada peracikan, ada pencampuran atau pengadukan bahan gitu ya, kemudian pemasakan. Lalu bagaimana ketika misalkan kasus produksi atau operasional tersebut terjadi di tempat Anda dan terjadi pergeseran ataupun perubahan kebijakan? Kalau tadi kita lihat produk yang diciptakan itu hanya dua variabelnya, roti dan bolu. Kemudian prosesnya pun tiga tahap gitu ya. Dengan alokasi waktu sedemikian rupa, terjadi perubahan. Kalau tadi dua variabel, nah sekarang sudah menjadi tiga variabel produk. Kita lihat, ternyata di sini perusahaan merubah variabelnya. Ada kue pia, bolu kismis, dan cake. Ya. Nah, diharapkan dari memproduksi ketiganya ini, masing-masing produk itu membawakan kontribusi keuntungan. Untuk produk pertama, variabel pertama kue pia begitu ya 150, untuk bolu kismis 270 dan cake itu 250. Di sini perhatikan di situ ada teks yang bertulisan hijau. Diharapkan dalam satu batch produksi. Dalam satu batch produksi minimum itu tercipta produk roti pia itu sebanyak 8 unit, bolu kismis 10 unit dan cake itu 5 unit. Sama seperti yang tadi, ketiga jenis variabel produk ini memerlukan pemrosesan 3 kali. Penyiapan bahan-bahan ya. Nah, di sini perhatikan kata teks yang berwarna merah ya. Penyiapan bahan-bahan, perhatikan di sini kata kuncinya harus selesai selama waktu 130 menit. Sedangkan untuk peracikan, waktunya itu tidak lebih dari 170 menit. Dan untuk pemasakan, ini sekaligus dirangkai dengan proses atau kegiatan pengemasan. Diharapkan selesai dalam waktu 52 menit. Ya. Perhatikan kata di atas, harus selesai, tidak lebih, dan diharapkan. Kita coba menerjemahkan ini dalam satu tabulasi. Nah, seperti ini ya. Prosesnya tadi ada 3, persiapan bahan-bahan atau kita sebut prepare, peracikan, kemudian pemasakan dan packing gitu ya.
produknya itu variabelnya ada X1, X2, dan X3 berturut-turut ya, mulai dari Webia, Bolu, dan Cake begitu ya. Alokasi waktu tadi seperti itu. Perhatikan tadi sebelumnya adalah waktu itu untuk penyiapan bahan harus selesai dalam waktu 130 menit. Kalau ada harus selesai, berarti ini memang benar-benar paten. Dia sudah menjadi satu ketentuan dan ini sudah tidak bisa ditawar. Sehingga, nah di sini yang kita katakan tadi, ini yang tidak linier dari fungsi tujuan, fungsi kendala itu tidak linier dengan arah fungsi tujuan. Oke, nah berarti di sini dapat dikatakan, untuk prepare aja, untuk fungsi kendalanya ini kita lihat, ini menjadi persamaan 4x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 sama dengan 130. Sementara untuk peracikan, kita lihat tadi kata kuncinya apa? Untuk peracikan tidak lebih. Nah, kalau dikatakan tidak lebih, berarti ini dia yang masih linear dengan fungsi tujuan. Tadi kita lihat apa fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya untuk mencari keuntungan maksimal. Nah, berarti ini adalah untuk maksimasi. Tapi kita temukan ada kendala yang tidak linear. Kemudian untuk pemasakan dan packing, ini dua kegiatan dijadikan satu proses, begitu ya. Nah, tadi perhatikan kata kuncinya diharapkan. Nah, berarti kalau diharapkan, ya, syukur-syukur itu tercapai selama waktu 52 menit, tapi boleh lebih, ya. Hanya di sini bentuk persamaannya ini pun ini kontradiktif dengan fungsi tujuan, jadi lebih besar atau sama dengan. Kita tahu tanda pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan umumnya digunakan untuk meminimasi. Nah, kemudian untuk fungsi tujuan dapat kita bentuk Z-max 150x ditambah dengan 270 x2 dan 250 x3. Kemudian notasi fungsi dari tiap-tiap kendala demikian gitu ya. Prasyaratnya tadi kita membahasakan, perhatikan teks yang berwarna hijau begitu ya. Nah, yang berwarna hijau tadi, nah ini dia. X1 itu diharapkan itu tercipta 8, X2 10, diharapkan gitu ya, X3-nya. Ya. Ada beberapa ketentuan jika kita temukan fungsi dari tiap-tiap kendala ini yang berseberangan atau tidak sejalan dengan fungsi tujuan. Pertama, untuk menyelesaikannya, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini fungsi tujuan ini harus dirubah dulu dalam bentuk negatif. Berarti Z-nya itu harus dirubah dalam bentuk negatif, ya, untuk menjadi bentuk normalnya gitu. Kemudian jika, nah ini normal ya, jika fungsi kendala memiliki pertidaksamaan ini linear lebih kecil atau sama dengan seperti sebelumnya, ini kita tambahkan dengan variabel slack. Jika fungsi kendala itu dia bukan pertidaksamaan tapi persamaan, nah, maka di sini harus ditambahkan dengan variabel artificial, kita sebutlah namanya R. Jika fungsi kendala itu malah dia kontradiktif dengan fungsi tujuan, nah, tadi ya lebih besar atau sama dengan, hasilnya itu nanti harus dikurangi dengan variabel slack dan ditambahkan variabel artificial. Tapi sebelumnya fungsi kendala tersebut harus dikalikan dengan -1, kemudian ditambahkan dengan variabel slack. Kemudian kita lihat kalau nanti hasil kanannya masih negatif, maka harus kembali dikalikan dengan -1, kemudian ditambahkan dengan variabel artificial. Oke, nah setelah terbentuk, perhatikan di sini tidak boleh ada nilai ataupun nilai kanan ataupun fungsi yang negatif, semuanya harus positif. Baru setelah itu kita bentuk dengan penalty M. Seperti apa membentuknya kita lihat di sini. Tadi kalau kita lihat pertama itu tadi Z-nya harus diubah dalam bentuk negatif seperti ini dulu. Oke. Nah, kemudian untuk persamaan pertama ya, yaitu tadi dikatakan ditambah dengan variabel artificial. Nah, ini dia. Oke, nah berarti 4x1 tambah 2x2 tambah 6x3 ditambah variabel artificial R1. Jadi persamaan sama dengan 130. Kemudian yang kedua ini masih linear dengan fungsi tujuan seperti yang sebelumnya kita tambahkan variabel S1 ya, variabel slack pertama. Nah, kemudian yang ketiga ini yang kontradiktif. Nah, ini kita kalikan dengan -1 dulu semuanya.
setelah dikalikan dengan minus 1, berarti minus X1 dikurang 2X2 dikurang 4X3 ditambahkan dengan variabel slack. Nah, variabel slack yang kedua ya kita sebut S2. Nah, menjadi persamaan, nah, menjadi minus 52. Ingat tadi, kalau nilai kanannya masih negatif, ini kembali kita kalikan dengan minus 1 supaya menjadi bentuk positif seperti semula. Jadi, seperti apa? Nah, itu tadi. X1 tambah 2X2 ditambah 4X3. Nah, variabel slacknya menjadi minus ya, kurang S2 ditambahkan dengan variabel artificial R2 sama dengan 50. Kemudian, nah ini dia setelah tadi Z-nya itu sudah fungsi tujuan tadi sudah dinegatifkan semua. Nah, perhatikan di sini untuk kolom-kolom yang ada variabel R-nya R1 atau R2. Kemudian di sini pada kolom untuk fungsi tujuan kita rubah menjadi MR1 ya, MR1 dan MR2 juga ya. Lalu apa itu MR? Nah, kita kembali ke persamaan 1. Persamaan 1 ini dia membawa R1. Kemudian persamaan ketiga yang sudah jadi persamaan dia membawa R2. Dengan demikian dapat kita hitung jika 4X1 tambah 2X2 ditambah 6X3 ditambah X1 ini 130, berarti R1 dapat dihitung 130 dikurang 4X1 dikurang 2X2 dikurang 6X3. Nah, pada persamaan ketiga X1 tambah 2X2 tambah 4X3 dikurang X2 ditambah R2 sama dengan 55 gitu ya. R2 dapat dihitung berarti 52 ditambah X2 dikurang X1 kurang 2X2 dikurang 4X3. Jadi dapat kita hitung MR itu berarti M dikali M. Seperti apa? Nah itu tadi dari R1 dan R2 ini masing-masing kita kalikan M. Nah jadinya ini dia MR1 130M dikurang 4X1M dikurang 2X2M dikurang 6X3M. Sedangkan MR2, nah ini tadi MR2 52 dari R2 52 S2 seterusnya begitu kan, masing-masing kita kalikan M jadinya seperti ini 52M ditambah S2M dikurang S1M dikurang 2S2M dikurang 4X3M. Nah kembali ke sini tadi, ketika dia sudah masuk ke final M, berarti MR1 dan MR2 dapat kita ganti dengan angka yang ini MR1, MR2 ya, MR1 karena di sini masih terlalu panjang kita pinjam saja di bawahnya, MR2 kita pinjam di bawahnya, sehingga ini dapat disimplifikasikan atau digabungkan berarti minus Z dikurang 150X1 dikurang 270X2 kurang 250X3 ditambah dengan, nah kita gabungkan 130M tambah 52M 182M ya, ditambah X2M, nah, minus 4X1M dikurang X1M 5X1M, nah seterusnya juga begitu minus atau dikurang 4X2M dikurang 10X3M sama dengan 0. Kalau begitu dapat kita hitung jadi X1 ya, di sini kita lihat X1 masih minus sama aja dengan X1 dikali 150 ditambah 5M. Lihat di sini ya. Minus X2 270 ditambah 4M. Nah, dari sini. Minus X3 250 ditambah 10M. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ditambah S2M. Kemudian nolnya di sini kita isi supaya jangan 0. Nah, 182M kita pindahkan menjadi minus di sini ya. Kembali tadi ke kaidah di awal, tidak boleh ada nilai kanan negatif. Nah, berarti satu fungsi ini kita kalikan dengan minus 1 sehingga Z-nya yang tadinya minus menjadi positif. X1-nya tadi minus menjadi positif ya. Nah, yang tadinya di sini positif menjadi negatif. Kembalikannya. S2M menjadi negatif 180. Sekarang ini sudah menjadi bentuk asli, tinggal kita gabungkan dengan yang lainnya. Berarti X1-nya di row-nya Z ini di fungsi maksimasi, X1-nya itu
minus 150 kurang 5M, nah sedangkan X2-nya 270, minus 270 dikurang 4M, nah X3-nya minus 20 dikurang 10M. Dikurang X2 sama dengan kita gabungkan dengan fungsi-fungsi kendala lainnya seperti ini. Ini sudah menjadi bentuk asli. Kalau sudah bentuk asli, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Sudah kita masukkan ke tabel simplex, nah rekan-rekan pasti sudah tahu sebelumnya kita sudah berlatih tentang ini membuat tabel simplex. Nah, dari sini kita pindahkan ke tabel simplex. Sudah. Oke, nah seperti biasa. Cuma di sini berbedanya pada variabel dasar Z, pada baris Z ini, ya, X1-nya, ini dapat kita lihat. Sama seperti sebelumnya ketika kita menyelesaikan tabel simplex sebelumnya ya, yang sebelum kita menggunakan the big N, hampir sama seperti itu. Nah, tapi di sini kita menyelesaikan, kita lihat mana kolom yang membawa koefisien N terbesar minus koefisien yang terbesar. Nah, di sini kita dapat X3. Di sini koefisiennya minus 5M, di sini minus 4M, nah di sini minus 10M. Nah, ini yang terbesar. Berarti X3 ini menjadi kolom kunci. Sama sebelumnya, kalau sudah kolom kunci berarti indeks ini, masing-masing indeks angka indeks ini kita isi dari mana? Nilai kanan dibagi semua angka yang ada di kolom kunci untuk indeks. Nah, khusus di sini untuk Z, nah tolong hati-hati karena di sini banyak angka-angka koefisien secara matematis, ini pasti akan bukan menjadi suatu bilangan bulat ya, tapi di sini masih menjadi suatu bilangan yang bersifat koefisien juga. Nah, kemudian seperti biasa kita lihat dari indeks mana nilai positif terkecil. Di sini ada baris R2. Nanti baris R2 ini menjadi baris kunci. Ya, seperti biasa kita temukan defaultnya ada di angka 4 atau angka 5. Kita masuk ke tabel berikutnya. Nah, tabel berikutnya ini menjawab dari tabel sebelumnya. Nah, berarti di sini pada tabel berikutnya untuk baris R2, nah baris R2 ini berubah menjadi baris X3. Sama seperti sebelumnya ya, karena di sini ditemukan kolom kuncinya itu ada di X3. Berarti di sini R2-nya menjadi X3. Kita buat angka pada baris baru. Untuk baris baru pertama masih ingat caranya ya. Semua angka pada baris yang menjadi baris kunci ini dibagi dengan angka pivot atau angka kunci. Nah, inilah yang menjadi pembentuk baris baru pada X3. Oke. Kemudian untuk R1, S2 dan Z, nah kita membuat nilai pada baris barunya masih menggunakan rumus yang lama, yaitu nilai lama pada baris itu dikurangi dengan hasil kali nilai yang ada di kolom kunci dikali dengan nilai pada baris baru pertama. Sekali lagi, hati-hati di sini ketika kita memperhitungkan yang namanya angka-angka pada baris Z ya, tolong hati-hati ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini berarti angka pada baris Z ini ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, berarti untuk di X3 ini sudah habis ya. Tinggal di kolom X1 dan X2. Hasilnya minus 87 di X1 di kolom X1 pada baris Z minus 87,5 dikurang 2,5M. Nah, sedangkan di sini minus 145 dikurang M. Sama seperti tadi kita lihat mana yang membawa angka koefisien M terbesar. Ada di X1. Berarti di X1 ini adalah baris kunci. Sama sebelumnya nilai kanan, semua nilai kanan kita bagikan dengan angka yang ada di kolom kunci, dapat indeks. Sudah? Nah, dari indeks ini kita lihat yang terkecil ada di baris S2. Berarti baris S2 adalah baris kunci. Nah, 1,5 ini menjadi angka pivot. Masuk ke tabel berikutnya, kita bikin tabel baru, kita bentuk angka baris baru juga. Sama seperti tadi. Kalau tadi di sini baris S2, nah baris S2 berubah menjadi baris X1 ya. Nah, ini sudah paham ya, menjadi baris X1. Angka di sini adalah angka baris baru, sama seperti yang sebelumnya.
semua angka pada baris baru ini dibagikan dengan angka pivot. Nah, jadi angka pada baris barunya X1 seperti ini. Ya. Ini ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian angka-angka lain kita cari angka-angka baris barunya dengan kaidah yang tadi. Oke. Nah, dari kaidah yang tadi sekali lagi ini hati-hati dengan kolom X1, X2 karena dia di sini membawa angka-angka koefisien. Secara perhitungan kita masih menggunakan rumus seperti ini, Saudara, ya. Kita masih menggunakan rumus seperti ini. Nah, kita dapatkan pada kolom X2 masih menyisakan minus 86,67 dikurang 2,67 ya. Berarti ini yang tertinggal, berarti otomatis inilah yang menjadi kolom kunci. Ya. Nah, kemudian angka-angka di sini kita perhitungkan. Nah, sama seperti tadi, kalau kita lihat harusnya pada baris X3 ini menjadi baris kunci, tapi baris X3 ini sudah pernah kita gunakan. Nah, ada baris X1 juga sudah pernah kita gunakan, menyisakan baris R1. Berarti baris R1 ini adalah baris kunci. Masuk ke tabel berikutnya seperti tadi. Nah, kalau tadi di sini baris R1, berikutnya ini berubah menjadi baris X2. Kita buat angka baris barunya sama seperti tadi, semua angka pada baris lama yang menjadi baris kunci dibagikan dengan pivot ya. Pivotnya di sini 0,5. Sudah? Nah, sudah. Kemudian kita perhitungkan. Nah, di sini kita lihat kolom X1-nya habis, kolom X2-nya habis, kolom X3-nya habis. Kalau semuanya sudah habis, ya berarti kalau kolom indeks M pada kolom variabel inti X1, X2, X3 habis, nah berarti perhitungan simplexnya sudah selesai. Berarti otomatis baris X1, X2, X3 lihat nilai kanan, inilah menjadi nilai hasil. Oke, kita tutup. Nah, berarti di sini X1-nya berapa? 70,5, X2-nya 54, X3-nya 31,85. Kita bulatkan, X1 menjadi 71, X2 54, X3 32. Kemudian kita bandingkan. Kita mempunyai prasyarat. Apa itu? X1 sekurang-kurangnya 5. Kita lihat X1-nya berapa? 71, berarti memenuhi syarat. X2-nya berapa? Diharapkan 10. Kita lihat X2-nya berapa? 54, berarti memenuhi syarat. Ya. Kemudian kita lihat X3-nya diharapkan 5. Berapa X3-nya? 32. Ini memenuhi syarat. Nah, berarti kita masukkan ke dalam fungsi tujuan tadi. Nah, ini dia 150 X1 ditambah 270 X2 ditambah 250 X3. Ini kalau kita perhitungkan dengan menggunakan hasil X1, 2, dan 3, berarti nilai optimumnya itu adalah 18.650. Sudah selesai? Belum. Mari kita lihat sebelumnya. Kita perbandingkan. Kebijakan yang lama itu, nah tadi ini ya kebijakan yang lama. Kebijakan yang lama, saudara boleh menghitung secara mandiri. Ternyata dari kebijakan yang lama menghasilkan X1-nya itu 18, X2-nya 1. Kalau kita perhitungkan masuk ke dalam fungsi tujuan hanya dapat 3.425 masuk. Ya. Nah, kalau dengan kebijakan baru, nah ini tadi hasilnya. Berikutnya apa? Kita tutup kesimpulannya. Artinya, kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pengembangan produk, pembatasan alokasi sumber daya, dan merevisi harga pada tiap-tiap produknya, ini terbukti efektif dan kontributif. Ya, dari mana kita tahu? Ya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pencapaian kinerja yang signifikan. Kita lihat ya. Nah, yang signifikan dengan membandingkan kinerja pada saat menggunakan kebijakan lama dan kita lihat pencapaian dengan menggunakan kebijakan. Nah, jadi Anda ketika dihadapkan dengan model seperti ini, mohon tuntas dikerjakan sampai kepada resume ataupun kesimpulan. Oke, baik. Dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan ini menjadi suatu khasanah keilmuan baru ya. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan ingat pandemi masih ada. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumpa di pembelajaran Father selanjutnya. Ingat, selalu jaga protokol kesehatan karena pandemi masih ada di sekitar kita. Bye-bye. Warnai hidup, lukis masa depan. Bersama-sama kita akan taklukkan dunia. Satu untuk semua.